Kehidupan Sandra adalah kanvas yang dilukis dengan warna-warna paling stabil, biru laut ketenangan, emas kemewahan yang dihasilkan, dan merah mawar cinta yang mapan. Selama 1 dekade, ia telah menjadi arsitek ulung bukan hanya bagi desain-desain di kantor lamanya, tetapi bagi fondasi pernikahannya dengan Heru. Mereka adalah pasangan ideal di mata seluruh klan Sanjaya yang terpandang. Heru, dengan jas yang selalu pas dan senyum penuh wibawa, adalah CEO sebuah perusahaan properti yang sedang menanjak. Sandra, lembut namun cerdas, adalah ratu di istana modern mereka, sibuk membesarkan 2 permata hati, Kevin dan Risa. Namun, beberapa bulan terakhir, warna-warna itu mulai memudar. Retakan tipis namun tajam mulai terlihat. Awalnya, itu hanyalah aroma asing. Bukan parfum, tapi aroma kehati-hatian yang berlebihan. Heru yang dulu santai, yang melemparkan kemeja kerjanya begitu sampai di rumah, kini selalu menggantungnya dengan rapi di gantungan. Heru yang dulu terbiasa berbagi segala detail hariannya mulai dari klien yang rewel, hingga kebodohan office boy kini hanya menjawab dengan gumaman singkat. Rapat mendadak adalah mantra barunya. Dulu, Heru akan pulang menjelang maghrib, mencium kening Sandra, dan langsung bergabung dengan anak-anak. Kini, ia baru tiba setelah Kevin dan Risa terlelap, dan ia melakukannya tanpa suara, seolah-olah ia adalah bayangan yang tidak ingin disadari keberadaannya. Ia selalu tampak lelah, namun bukan lelah yang wajar setelah seharian bekerja. Ini adalah jenis kelelahan yang terasa seperti kerahasiaan yang menekan. Puncak dari keanehan itu adalah ponsel. Benda pipi itu, yang dulu bisa tergeletak sembarangan di meja dapur atau bahkan di samping piring saat makan, kini seolah-olah menjadi perpanjangan tangan Heru. Ia membawanya ke kamar mandi. Ia membalas pesan di bawah meja makan. Dan selalu, ketika ia meninggalkannya sebentar misalnya saat mengambil minum layarnya menghadap ke bawah. Sikap ini, bagi Sandra yang otaknya terlatih untuk menganalisis setiap detail kecil, adalah sebuah benteng yang baru didirikan di antara mereka. Sandra awalnya menepisnya. Ia adalah istri yang modern. Ia percaya pada suaminya, pada janji yang mereka ukir 10 tahun lalu. Ia berpikir, mungkin bisnisnya sedang berat. Aku harus mendukungnya, bukan menuduhnya. Tetapi, naluri seorang istri, yang merupakan perpaduan antara cinta dan intuisi, adalah suara yang sulit dibungkam. Suara itu berbisik. Ini bukan tekanan kerja, Sandra. Ini adalah sembunyi. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Sandra terbangun. Di kegelapan yang pekat, ia mendengar suara gumaman samar dari arah balkon. Heru sedang berbicara di telepon. Suaranya pelan, berbisik, namun nadanya berbeda. Itu bukan nada bicara Heru dengan klien atau koleganya. Nada itu adalah campuran antara kelembutan dan desakan tersembunyi. Sandra merangkak perlahan mendekati jendela. Ia hanya menangkap sepotong kalimat yang menghantamnya seperti pukulan keras di ulu hati. Iya, sayang. Sabar. Sebentar lagi aku kabari. Aku janji kita akan ketemu. Panggilan itu yang dulunya mutlak miliknya, kini diucapkan dengan suara lirih yang penuh rahasia. Jantung Sandra berdenyut kencang. Ia segera kembali ke tempat tidur, memunggunginya. Ketika Heru masuk, ia berpura-pura tidur. Belum tidur, Ros? Tanya Heru. Ia memanggilnya dengan nama panggilan yang ia benci, seolah-olah nama itu adalah pengalih perhatian. Baru saja, jawab Sandra. Suaranya dibuat serak karena mengantuk. Tadi telepon dari siapa? Tanyanya, berjuang untuk menjaga nada bicaranya tetap santai. Klien. Biasa. Rewel minta revisi mendadak. Jawab Heru. Jawaban itu adalah kebohongan yang telanjang. Klien tidak akan dipanggil dengan kata, sayang. Dan tidak akan berbicara dengan nada rahasia di balkon. Malam itu, Sandra tidur memunggungi suaminya. Retakan di surga mereka kini terasa lebar dan menusuk. Ia tidak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Kebutuhan untuk tahu mengalahkan rasa takut dan harga dirinya. Ia tidak mau menjadi istri yang paranoid. Tetapi ia juga menolak menjadi istri yang bodoh. Ia butuh bukti. Kesempatan emas datang di hari Sabtu.
Heru, yang baru pulang menjelang subuh dari rapat investasi, tampak sangat lelah. Ia masuk ke kamar mandi untuk berendam air hangat yang lama. Di atas nakas, tergeletak harta karunnya yang paling berharga dan rahasia, ponselnya. Jantung Sandra berdebar. Tangannya dingin. Ia merasakan getaran aneh antara rasa bersalah melanggar privasi dan dorongan kuat untuk membela kebenaran. Ia mengambil ponsel itu. Tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk yang tidak perlu dibuka. Maya, makasih ya sayang semalam. Can't wait for next one. Kamu hebat. Dunia Sandra runtuh dalam 1 detik. Nama itu, Maya, diakhiri dengan emoji hati berwarna merah. Terasa seperti cap besi panas yang membakar matanya. Makasih semalam. Jadi, rapat investasi. Itu adalah malam yang mereka habiskan bersama. Rasa sakit itu begitu hebat hingga hilang. Digantikan oleh ketenangan yang dingin. Ia tidak menangis. Amarahnya mengeras menjadi tekad. Ia meletakkan ponsel itu persis di posisi semula, seolah tak pernah tersentuh. Lalu bergegas keluar kamar sebelum Heru selesai. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Ia tidak akan melawan dengan air mata. Ia akan melawan dengan fakta dan panggung. Sejak saat itu, Sandra menjadi seorang penyelidik yang terluka. Ia menunggu malam yang tepat saat Heru tertidur lelap setelah minum bir, kebiasaan baru yang muncul bersama kebohongan, untuk mengambil ponsel itu lagi. Kata sandinya, tanggal pernikahan. Ironi yang menyakitkan. Jari jemarinya yang kini stabil, menari di atas layar, membuka kotak Pandora, galeri foto, folder tersembunyi bernama Proyek Baru. Isinya puluhan foto Maya. Maya di dalam mobil Heru, Maya di suite hotel mewah, dan foto Heru memeluk Maya. Setiap gambar adalah tusukan baru. Aplikasi pesan, percakapan dengan Maya. Heru menjelek-jelekan Sandra, menyebutnya monoton dan membosankan. Kamu beda, Mei. Kamu bikin aku hidup lagi. Kalimat-kalimat manis yang ia ucapkan untuknya kini menjadi milik wanita lain. Mobile banking. Ini adalah pukulan terakhir. 3 riwayat transfer bulanan yang konsisten ke rekening atas nama Maya Santika. Keterangannya selalu samar. Dana investasi. Total dana yang mengalir setara dengan biaya sekolah anak-anak mereka selama setahun. Sandra tidak menghapus apapun. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri, dan dengan ketelitian seorang profesional, ia memotret setiap bukti, layar obrolan, foto-foto, dan rincian transfer bank. Ia mengumpulkannya dalam satu folder rahasia di cloud miliknya, memberinya nama sandi, Blue Prince. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai rival, melainkan sebagai pion yang congkak. Dan ia tahu, ego Heru, serta ketakutannya akan kehilangan muka di hadapan keluarga besar, adalah kelemahan terbesarnya. Sandra kini memiliki nama, bukti, dan rencana. Yang ia butuhkan hanyalah panggung. Dan alam semesta, seolah mendukung pembalasannya, akan segera menyediakannya. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, ponsel Rangga tergeletak di nakas. Heru sudah terlelap di sofa ruang keluarga. Tertidur pula setelah rapat investasi yang melelahkan. Aroma bir yang samar dari ruang sebelah tak mampu menutupi bau kebohongan yang kini terasa menyesakkan di udara rumah mereka. Sandra mendekati nakas. Tangannya terasa dingin, tetapi tidak bergetar. Emosinya, yang selama berhari-hari bergolak bagai badai, kini telah membeku, berubah menjadi es yang tajam. Ia mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, menampakkan kunci sandi. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. 7 digit yang dulu diucapkan. Dengan janji suci kini menjadi gerbang menuju jurang kehinaan. Ironi yang menusuk itu memicu tawa tanpa suara dari tenggorokan Sandra. Ia langsung masuk ke galeri foto, menghindari godaan untuk membuka chat terlebih dahulu. Di sana, ia mencari folder yang ia lihat sekilas dari balik bahu Heru beberapa hari lalu. Folder itu berlabel PB 2025. Proyek baru. Isinya bukanlah denah atau dokumen kontrak. Itu adalah puluhan foto, semuanya tentang Maya Santika. Jari Sandra bergerak lambat,
menyentuh setiap gambar seolah-olah sedang menyentuh pecahan kaca. Foto-foto itu menceritakan kisah yang lebih rinci daripada pengakuan lisan manapun. Ada Maya yang berpose di bangku penumpang mobil sport Heru, mobil yang Heru klaim sebagai aset kantor yang harus sering ia pakai. Ada Maya yang sedang tertawa, memakai cincin kecil yang Heru bilang adalah hadiah dari klien. Lalu, gambar itu muncul. Heru memeluk Maya dari belakang. Keduanya tersenyum lebar ke arah cermin suite hotel mewah. Gelombang mual hebat menghantam Sandra. Itu adalah suite di The Harmony, tempat mereka merayakan ulang tahun pernikahan ke-7. Heru telah menodai memori mereka. Ia telah membawa wanita lain ke tempat yang seharusnya sakral bagi kisah cinta mereka. Itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah penghinaan yang disengaja terhadap memorinya. Sebuah peniruan yang kejam. Sandra memaksa dirinya untuk tetap bernapas. Ia tidak boleh tumbang. Ia harus menjadi arsitek yang dingin, yang memandang kehancuran ini sebagai data yang harus diolah. Ia beralih ke aplikasi pesan instan. Obrolan Heru dengan Maya. Sandra menggulir ke atas, membaca setiap sapaan genit, janji-janji manis, dan kata-kata cinta yang dulu menjadi miliknya. Lalu, ia menemukan bagian yang paling melukai harga dirinya. Heru menjelek-jelekannya. Heru, aku bosan dengan drama rumah. Sandra di rumah cuma mikir jadwal anak-anak. Heru, kamu beda. Mei, kamu bikin aku hidup lagi. Aku merasa bebas saat bersamamu. Teks-teks itu merobek-robek harga diri Sandra. Ia telah mendedikasikan tahun-tahun terbaiknya untuk Heru, untuk rumah tangga yang ia yakini. Dan kini, ia dicap monoton dan kaku. Suaminya menggunakan kesetiaannya sebagai alasan untuk mencari petualangan pada wanita lain. Air mata akhirnya jatuh. Namun segera ia hapus dengan punggung tangan. Air mata adalah kelemahan. Dan ia harus kuat. Pukulan pamungkas menunggu di aplikasi mobile banking. Heru telah dengan rapi memberi label setiap transfer kepada Maya dengan keterangan, dana investasi jangka panjang. Jumlahnya fantastis, dari belasan hingga puluhan juta, setiap bulan selama lebih dari setahun. Total dana yang mengalir ke rekening Maya Santika setara dengan seluruh tabungan yang mereka kumpulkan untuk kuliah anak-anak. Pada saat itu juga, rasa sakit emosional Sandra sepenuhnya tergantikan oleh kedinginan taktis. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini adalah tentang pengkhianatan finansial dan reklamasi harga diri. Ini adalah pencurian. Dan ia tidak akan membiarkan pencuri itu melenggang bebas, apalagi didanai oleh uang keluarganya. Dengan tangan yang kini benar-benar stabil, Sandra mengambil ponselnya sendiri. Ia menyalakan kamera. Ia mulai memotret setiap layar dengan cermat dan metodis. Foto-foto mesra, chat yang merendahkan, hingga rincian transfer bank dengan total angka yang memusingkan. Ia menyimpannya dalam folder rahasia di cloud pribadinya, memberinya nama sandi, Blue Prince. Amunisi telah siap. Sejak saat itu, Sandra bukan lagi istri yang berduka. Ia adalah seorang ahli strategi yang terluka. Ia mulai menganalisis musuhnya. Maya Santika adalah tipe wanita yang haus validasi. Profil media sosialnya adalah etalase kemewahan dan narasi pribadi yang dibuat-buat seorang boss lady yang suka memamerkan kesuksesan yang sebenarnya didanai Heru. Ia adalah pion yang congkak, dan kelemahannya adalah ego dan kebutuhan akan panggung. Heru adalah target utama. Ketakutan terbesarnya bukanlah kehilangan Sandra, melainkan kehilangan citra dan kehormatan di hadapan ayahnya, seorang pensiunan pejabat yang dihormati. Kehancuran Heru harus terjadi di hadapan orang-orang yang pendapatnya paling penting. Sandra menghela napas. Ia tahu medan perangnya bukan di ruang sidang pengadilan atau kamar tidur mereka. Pertempuran harus terjadi di medan yang paling sensitif bagi Heru, panggung kehormatan keluarga. Ketika ibu mertuanya menelepon beberapa hari kemudian, dengan suara riang mengumumkan bahwa perayaan pernikahan ke-40 mereka akan digelar besar-besaran di Grand Ballroom Hotel Mahameru, dan meminta Sandra menjadi panitia utama, Sandra tersenyum. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum predator yang menemukan perangkap yang sempurna. Baiklah, Mas Heru, batin Sandra, menatap pantulan dirinya di jendela.
Kamu kira aku hanya ibu rumah tangga biasa yang bisa kamu tipu. Tapi kamu salah. Aku adalah arsitek. Dan kali ini, aku akan merancang proyek kehancuranmu sendiri, dan aku akan membangunnya di depan mata semua orang yang paling kamu hormati. Keputusan telah dibuat. Transformasinya telah lengkap. Dari korban, ia telah menjadi hakim, juri, dan eksekutor bagi persidangannya sendiri. Setelah ibu mertuanya menutup telepon, ruangan kerja Sandra terasa hening, namun bukan lagi sunyi. Ruangan itu bergetar dengan energi yang terfokus. Telepon itu adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Acara syukuran pernikahan 40 tahun ayah dan ibu Heru akan menjadi panggungnya. Tanggal dan lokasi sudah pasti. Grand Ballroom Hotel Mahameru. Audiens sudah terkumpul. Seluruh klan Sanjaya, kolega terpenting Heru, dan wajah-wajah yang paling ia takuti kehilangannya. Kini, tugas Sandra adalah memastikan satu-satunya orang yang tidak boleh ada di sana Maya Santika justru harus hadir, tampil mencolok, dan sendirian. Fase konstruksi jebakan dimulai dengan analisis tajam terhadap target, Maya. Sandra tahu, wanita itu terobsesi pada citra dan pengakuan publik. Kelemahan ini adalah fondasi yang akan ia gunakan untuk mendirikan tiang gantungan. Langkah pertama adalah membuat entitas yang sah, yang memiliki bobot institusional. Sandra, yang pernah bekerja di firma arsitek besar dan tahu seluk-beluk branding, merancang nama yang terdengar agung dan mulia, Yayasan Citra Perempuan Nusantara, YCPN. Nama itu terkesan resmi, nasionalis, dan syarat akan pemberdayaan wanita, semua hal yang akan menyilaukan ego Maya. Ia membuat alamat email panitia yang terkesan kredibel. Sekretariat YCPN emailhost.com. Kemudian, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk merancang template kop surat digital dengan logo minimalis siluet bunga teratai yang sedang mekar, melambangkan keanggunan dan pencerahan. Ironi pahit ini membuatnya menyunggingkan senyum tipis. Ia merancang branding kemurnian untuk memicu kehinaan. Langkah kedua, merancang umpan yang tak tertolak. Ia menyusun draft email yang ditujukan langsung ke alamat profesional Maya. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk membelai ego Maya sekaligus menanamkan rasa urgensi dan eksklusivitas. Ia menggunakan terminologi bisnis yang akurat, membuatnya tampak seperti peluang yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Kepada Ibu Maya Santika yang terhormat, mewakili segenap Dewan Kurator Yayasan Citra Perempuan Nusantara, kami dengan bangga memberitahukan bahwa Anda telah terpilih sebagai salah satu nominator finalis untuk Penghargaan Permata Citra 2025 dalam kategori Wanita Inspiratif di bidang pemasaran properti. Jejak digital Anda yang kuat serta citra wanita modern dan mandiri telah menarik perhatian Dewan Juri Rahasia kami. Kami melihat Anda sebagai figur yang layak dipublikasikan secara nasional. Sebagai puncak apresiasi, kami mengundang Anda untuk hadir dalam malam penganugerahan Permata Citra 2025 yang akan diselenggarakan pada hari tanggal acara syukuran. Waktu, pukul 19.30 WIB. Pintu dibuka pukul 19 WIB. Tempat, Grand Ballroom, Hotel Mahameru, Jakarta. Busana, gaun malam formal. Acara ini akan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diliput oleh media rekanan, termasuk majalah Lifestyle dan portal berita bisnis terkemuka. Mohon segera konfirmasi kehadiran Anda untuk sesi foto red carpet eksklusif. Sandra membaca ulang draft itu berkali-kali. Tanggal, waktu, dan tempat semua presisi dengan acara syukuran keluarga Sanjaya. Penekanan pada wanita inspiratif, Dewan Juri Rahasia, liputan media, dan red carpet adalah kata kunci yang ia tahu tidak akan bisa ditolak oleh Maya. Wanita itu akan membayangkan dirinya di sampul majalah, dan ilusi itu lebih kuat dari keraguan apapun. Dengan jantung yang berdetak tak menentu, ia menekan tombol kirim. Umpan telah dilepaskan. Selagi menunggu respons Maya, Sandra memulai fase krusial, memadamkan alarm di kepala Heru. Ia harus membuat Heru merasa bahwa badai kecurigaan sudah berlalu. Ia harus menjadi istri yang sempurna, menaikkan standar pelayanan hingga Heru merasa bersalah, aman, namun juga lega. Kelegaan itu adalah racun yang akan mematikan naluri bertahan Heru. Pagi-pagi ia bangun, tidak lagi menyeduh kopi biasa,
tetapi menyiapkan manual brew V60 yang rumit jenis kopi yang pernah Heru sebut ingin ia coba. "Pagi, Mas." Sapanya dengan senyum lembut yang ia latih di depan cermin. "Ku coba buatkan kopi spesial. Biar semangat kerjanya." Heru tampak terkejut. Kelegaan yang kentara melintas di matanya. Ia pasti berpikir, syukurlah, Sandra sudah kembali normal. Dia sudah melupakan keanehan kemarin. Sepanjang hari, Sandra bertanya tentang proyek kerja Heru dengan penuh minat, mengangguk-angguk seolah ia tidak tahu bahwa proyek baru itu adalah kode untuk waktu yang dihabiskan bersama Maya. Malamnya, meskipun Heru pulang larut, Sandra menyambutnya tanpa wajah masam, bahkan menyiapkan air hangat dan makan malam yang ia jaga tetap hangat. "Pasti capek sekali, ya," bisik Sandra, memijat bahu Heru. "Aku tahu kamu kerja keras juga untuk kita." Sentuhan dan kata-kata palsu itu melucuti sisa-sisa pertahanan Heru. Ia merasa bersalah, ya, tetapi rasa bersalah itu cepat ditutup oleh arogansi dan kelegaan. "Istriku memang yang terbaik. Dia tidak tahu apa-apa. Aku bisa memiliki segalanya." Setiap kebohongan, setiap sentuhan palsu, dicatat oleh Sandra. Semakin tinggi ia mengangkat Heru dengan pujiannya, semakin keras suara jatuhnya nanti. 3 hari kemudian, sebuah balasan masuk ke email YCPN. Dari Maya Santika. Isinya singkat, profesional, namun penuh antusiasme yang tertahan. Maya bertanya tentang detail panelis juri dan apakah majalah High Society akan meliput, menunjukkan bahwa umpan gengsi telah bekerja sempurna. Sandra membalas dengan cekatan, menjelaskan bahwa dewan juri bersifat anonim, dan akan ada beberapa portal berita gaya hidup digital yang meliput. Namun, email saja tidak cukup. Sandra perlu mengunci kesepakatan secara pribadi, memastikan tidak ada peluang Maya membatalkan di menit terakhir. Ia membeli kartu SIM prabayar baru, memasangnya di ponsel cadangan. Ia melatih suaranya agar terdengar formal dan sedikit berwibawa, seperti seorang sekretaris yayasan yang sibuk. "Halo, selamat siang Ibu Maya Santika. Saya Ranti dari Sekretariat YCPN. Saya hanya ingin mengkonfirmasi kehadiran Anda secara langsung. Prestasi Anda memang layak mendapatkan apresiasi," kata Sandra, suaranya mantap. Di seberang sana, suara Maya terdengar ceria, bersemangat. "Oh, halo Mbak Ranti. Iya, saya pasti datang. Saya tidak akan melewatkannya. Mohon kenakan gaun malam terbaik Anda, Bu. Akan ada sesi foto khusus di red carpet yang bisa Anda gunakan untuk branding pribadi," tambah Sandra, memberikan sentuhan umpan terakhir. "Pasti. Terima kasih banyak," jawab Maya. Semangatnya meluap-luap. Jebakan telah terpasang sempurna. Maya tidak hanya memakan umpan, ia menelannya bulat-bulat, didorong oleh kebutuhan mendesaknya akan pengakuan. Sandra mengambil screenshot terakhir dari email konfirmasi resmi Maya dan menyimpannya di folder Blueprints. Sisa waktu hingga hari H ia gunakan untuk menyiapkan detail teknis. Ia, sebagai panitia, memiliki akses penuh ke sistem multimedia hotel. Ia memesan proyektor dengan resolusi tertinggi dan memastikan laptop yang akan ia gunakan tidak terhubung ke jaringan utama keluarga. Semua bukti, foto, chat, dan rincian transfer diurutkan dalam slide presentation yang sederhana, elegan, dan mematikan. Ia akan naik ke panggung bukan sebagai istri yang cemburu, tetapi sebagai seorang presenter yang akan mempersembahkan presentasi keuangan paling eksplosif dalam sejarah keluarga Sanjaya. Ia hanya perlu menunggu. Waktu, kini, adalah sekutunya yang paling setia. 7 hari menjelang hari H terasa seperti 7 tahun bagi Sandra. Ia menjalankan perannya dengan presisi yang mengerikan. Ia adalah istri, menantu, dan panitia sempurna yang menjalankan tugasnya tanpa celah. Ironisnya, di minggu terakhir inilah Heru menunjukkan perhatian yang paling tulus dalam beberapa bulan terakhir. Ia memuji dekorasi yang dipilih Sandra. Ia bahkan bertanya apakah Sandra lelah. Ia tidak tahu bahwa setiap pujian adalah bata yang menambah beban tiang gantungan yang sedang disiapkan Sandra. Sandra tahu, Heru kini benar-benar merasa aman. Ia yakin bahwa Sandra tidak tahu apa-apa. Dan ia berhasil menyingkirkan perselingkuhan itu dari perhatian publik.
Heru bahkan bersikap santai ketika Sandra mengkonfirmasi detail tata letak panggung dan sistem proyektor, menganggapnya sebagai urusan teknis panitia belaka. Pastikan fontnya terbaca jelas, sayang, ujar Heru malam itu, sibuk mengikat dasinya untuk menghadiri jamuan makan malam persiapan. Ayah sangat peduli dengan detail visual. Oh, aku akan memastikan semua orang, terutama ayah, akan melihat detail visual dengan sangat jelas, batin Sandra, menahan senyum dingin. Hari yang ditunggu tiba. Grand Ballroom Hotel Mahameru berkilauan, dihiasi karangan bunga mawar putih dan chandelier kristal raksasa. Musik jazz yang lembut mengalun, menyambut tamu-tamu terhormat, kolega Heru yang paling berpengaruh, tokoh masyarakat, dan yang paling penting, seluruh keluarga besar Sanjaya. Sandra mengenakan gaun biru navy yang anggun, melambangkan ketenangan yang sempurna. Ia bergerak lincah sebagai nyonya rumah yang cekatan, menyambut mertuanya dengan pelukan hangat dan senyum tulus yang tersimpan di wajahnya. Heru, dalam balutan tuxedo hitam yang elegan, tampak gagah dan berwibawa. Ia berdiri di samping ayahnya, menerima pujian dan jabat tangan dari para tamu, memancarkan aura pria sukses yang memiliki segalanya, karir cemerlang, istri setia, dan keluarga yang harmonis. Ia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, citra itu akan hancur lebur, terkikis oleh data yang disajikan oleh wanita yang kini berdiri di sampingnya. Pukul 19, ruangan sudah penuh. Heru semakin bersemangat. Ia mengobrol dengan paman dan bibinya, tertawa lepas, sepenuhnya yakin bahwa semua berjalan sesuai rencana-rencana pernikahan keluarganya. Sandra melirik jam tangan. Pukul 19.15. Sesuai timeline yang ia kirimkan melalui email fiktif YCPN, Maya seharusnya sudah tiba. Ia berjalan ke sudut ruangan, pura-pura memeriksa pencahayaan. Di sana, ia mengirimkan pesan singkat kepada asistennya di hotel, seorang bellboy yang ia kenal dekat. Siaga di pintu masuk Grand Ballroom. Laporkan tamu yang datang dengan gaun malam mencolok, mencari red carpet. Beberapa menit kemudian, ponsel Sandra bergetar. Asisten, tamu wanita. Gaun merah menyala. Bu. Sedang bertanya ke resepsionis. Tampak panik mencari award gala. Napas Sandra tercekat. Bukan karena takut, melainkan karena kepuasan yang dingin. Umpannya berhasil. Maya telah melangkah ke dalam perangkap. Pukul 19.30. Tepat ketika MC memulai sambutan pembuka untuk menyambut orang tua Heru, pintu Grand Ballroom terbuka. Musik jazz yang mengalun tiba-tiba terasa sumbang. Semua mata berpaling. Maya Santika melangkah masuk. Ia datang sesuai instruksi, mengenakan gaun malam ball, gaun merah menyala yang berlebihan, sangat kontras dengan gaun-gaun pastel dan formal yang dikenakan oleh tamu keluarga Sanjaya. Riasannya tebal, rambutnya ditata mewah, dan ia membawa tas tangan mahal. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kegembiraan dan kebingungan. Ia berjalan beberapa langkah ke dalam ruangan yang penuh sesak itu, matanya mencari-cari red carpet dan kamera media yang dijanjikan. Ia melihat hanya barisan meja bundar yang diisi orang-orang tua yang sedang mengobrol. Di mana penganugerahan permata citra? Mata Heru menemukannya. Heru, yang tadinya tertawa dengan ayahnya, seketika membeku. Senyumnya terhapus, digantikan oleh kengerian murni. Wajahnya yang semula merah sehat karena kebanggaan, kini memutih, seolah semua darah ditarik dari kepalanya. Maya, kenapa dia ada di sini? Otaknya berputar panik. Heru mencoba memberi isyarat putus asa kepada Maya, menggerakkan tangannya secara samar, menyuruhnya pergi. Tetapi Maya terlalu sibuk memindai ruangan, dan isyarat itu terlalu halus. Ayah Heru, yang berwibawa, menyadari kepanikan putranya dan mengikuti pandangan mata Heru. Matanya yang tajam menatap Maya, lalu beralih ke Heru dengan tatapan penuh tanya yang menusuk. Heru mencoba mencari alasan. Dia klien, yah, klien properti. Namun, alasan itu terdengar lemah. Siapa klien yang datang mengenakan gaun pengantin mini ke acara syukuran keluarga tertutup? Sandra, melihat kekacauan internal Rangga, mengambil tindakan. Ia berjalan anggun menghampiri Heru, memegang lengannya dengan kehangatan yang mencekik. Mas,
Sudah saatnya kita naik ke panggung untuk memberikan sambutan kepada ayah dan ibu. Bisik Sandra. Suaranya manis namun terdengar seperti desisan ular di telinga Heru. Heru terperangkap. Ia tidak bisa melarikan diri. Dan ia tidak bisa mengusir Maya. Ia hanya bisa melihat saat Maya, yang kini menyadari tidak ada red carpet, mulai terlihat panik. Naik, Mas. Desak Sandra dengan tekanan lembut namun tegas. Dalam keadaan lumpuh, Heru terpaksa melangkah bersamanya menuju panggung. Di atas panggung, ia berusaha mencari kata-kata, sementara pikirannya hanya memikirkan bagaimana cara menjatuhkan tirai. Namun, Sandra lebih cepat. Begitu Heru selesai mengucapkan beberapa kata sambutan yang terbata-bata, Sandra mengambil mikrofon dari tangannya. Tatapan matanya kini terfokus pada Maya yang kini berdiri kaku di ambang pintu, tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Lampu sorot utama Grand Ballroom, yang diseting Sandra sebelumnya, kini mengunci posisi pada Maya Santika. Tangan Sandra memegang mikrofon dengan mantap. Ia tersenyum tipis ke arah penonton, sebelum melontarkan kalimat pembuka yang akan menghancurkan segalanya. Selamat malam hadirin sekalian. Sebelum kita melanjutkan ke perayaan kue, izinkan saya, sebagai panitia, memperkenalkan seorang tamu kejutan yang sangat istimewa malam ini. Beliau adalah seseorang yang telah mengajarkan banyak hal tentang investasi dan proyek rahasia kepada suami saya. Mari kita sambut Ibu Maya Santika. Keheningan seketika menyelimuti ballroom, jauh lebih dingin daripada aroma AC hotel. Heru menoleh ke arah Sandra, matanya memancarkan ketakutan, pengkhianatan, dan pemahaman yang mengerikan. Ia menyadari, istrinya tahu segalanya. Dan ini adalah panggungnya. Maya, didorong oleh insting dan sorot lampu, melangkah maju beberapa langkah. Ia masih percaya ini adalah bagian dari acara penganugerahan yang aneh. Sandra menatap lurus ke mata Heru, dan sebuah senyum kemenangan yang dingin tersungging di bibirnya. Saatnya menekan tombol play. Suara tenang Sandra menggema di Grand Ballroom Hotel Mahameru yang tiba-tiba membisu. Lampu sorot hotel, yang seharusnya menerangi meja perayaan orang tua Heru, kini mengunci posisi pada Maya Santika yang berdiri canggung di tengah lantai dansa. Heru di samping Sandra di atas panggung, tampak seperti patung yang baru menyadari bahwa ia diposisikan tepat di bawah pisau guillotine. Mas Heru, mengapa wajahmu tegang? Bisik Sandra. Namun mikrofon yang masih menyala menangkap resonansi rendah suaranya, membuat para tamu di barisan depan terdiam. Malam ini kan malam yang harusnya penuh kebahagiaan dan kejutan. Dan saya sudah menyiapkan presentasi kejutan yang sudah lama saya kumpulkan. Heru mencoba meraih mikrofon, tetapi Sandra telah menjauhkannya. Sandra, apa yang kamu lakukan? Ini bukan waktunya untuk prank. Desis Heru, suaranya tercekat. Ia menatap ke ayahnya, yang kini berdiri dari kursinya. Rahangnya mengeras, menuntut penjelasan. Justru ini waktu yang paling tepat, ayah, balas Sandra, berbicara pada ayah mertuanya, bukan pada suaminya. Ini adalah perayaan kesetiaan 40 tahun, dan sebelum kita merayakan kesetiaan yang luar biasa itu, saya ingin memperkenalkan investasi pribadi suami saya yang juga berusia tepat 1 tahun. Sandra berbalik ke layar proyektor raksasa di belakang panggung. Ia menekan tombol remote di tangannya, yang selama ini Heru kira adalah alat presentasi teknis. Layar yang tadinya menampilkan logo hotel dan foto pernikahan mertuanya, kini berganti ke slide pertama yang sangat minimalis, berlatar belakang hitam. Pengkhianatan sebagai proyek investasi, 1 tahun kinerja. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga suara napas para tamu bisa terdengar. Perkenalkan, ini adalah data dari Yayasan Citra Perempuan Nusantara, yayasan yang terinspirasi oleh wanita bernama Maya Santika, yang kami undang sebagai tamu kehormatan malam ini, ujar Sandra, menggunakan nama yayasan palsu yang ia ciptakan. Namun, saya rasa Ibu Maya tidak akan menerima penghargaan malam ini. Ia akan menerima penghargaan kehinaan. Sandra menekan tombol. Slide 2, proyek rahasia di layar. Muncul kolase foto-foto yang ia ambil dari folder PB 2025. Heru berpelukan mesra dengan Maya di suite hotel mewah. Heru mencium Maya di mobilnya,
dan selfie di sebuah resort pantai. Foto-foto itu besar, berdefinisi tinggi, dan tak terbantahkan. Beberapa tamu terengah. Ibu mertua Sandra menangkup mulutnya, sementara ayah mertuanya sang patriark keluarga terhuyung, harus memegang sandaran kursi. Heru berteriak, suaranya pecah. "Matikan itu! Sandra! Hentikan!" Heru menerjang ke arah Sandra untuk merebut remote, tetapi Sandra sudah mengantisipasinya. Ia mundur cepat, sambil menekan tombol berikutnya. Slide 3. Bukti komunikasi. Layar menampilkan screenshot percakapan Heru dengan Maya. Bagian-bagian yang paling merendahkan Sandra ditandai dengan lingkaran merah. "Aku bosan dengan drama rumah. Kamu yang bikin aku hidup lagi. Suami saya merasa rumahnya adalah drama yang membosankan, jadi ia mencari panggung lain untuk berakting." Suara Sandra tetap stabil. Suaranya menusuk tepat ke hati setiap wanita yang hadir. Ia menggunakan uang keluarga untuk membiayai panggungnya itu. Di lantai bawah, Maya Santika, yang kini dikelilingi oleh tatapan jijik dan iba, menyadari jebakan yang mengerikan. Ia berusaha berbalik dan melarikan diri, tetapi lorong pintu sudah penuh. Sandra menekan tombol terakhir. Ini adalah pukulan pamungkasnya. Slide 4. Laporan keuangan pengkhianatan. Layar kini menampilkan spreadsheet sederhana dengan logo bank. Judul, Investasi Jangka Panjang Maya S. 12 bulan. Di sana, tertera baris demi baris, tanggal demi tanggal, jumlah transfer fantastis, dengan total akhir yang mencolok dicetak tebal. Total dana yang dikeluarkan oleh suami saya untuk investasi ini, yang ia samarkan sebagai proyek properti, adalah 180 juta rupiah. Jelas Sandra, suaranya kini dingin seperti baja. "Dana ini seharusnya untuk tabungan pendidikan anak-anak kami. Inilah harga yang harus dibayar oleh kesetiaan saya dan masa depan anak-anak saya." Ruangan itu meledak dalam bisikan kemarahan, keterkejutan, dan rasa malu. Skandal itu bukan hanya perselingkuhan. Itu adalah korupsi keluarga yang dilakukan di depan para pemegang saham kehidupan Heru. Maya, yang tidak tahan lagi dengan sorotan mematikan, menjerit histeris. Ia berlari ke arah pintu darurat terdekat, meninggalkan jejak gaun merah menyalanya. Heru, yang seluruh arogansinya telah terkikis habis, terhuyung, menatap ayahnya. Sang ayah, yang terkenal karena wibawa dan kejujurannya, maju mendekat ke panggung. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, melainkan kekecewaan yang mematikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayah Heru mengangkat tangan, dan satu tamparan keras mendarat di pipi Heru. Suara tamparan itu menggema melampaui mikrofon, mengunci kehancuran citra Heru secara definitif. "Pergi," ujar ayah Heru. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Jangan tunjukkan wajahmu padaku malam ini." Heru Sanjaya, sang CEO yang dihormati, kini terdampar di atas panggung, lumpuh, menangis tanpa suara di hadapan ratusan orang yang dulunya menghormatinya. Sandra melihat pemandangan itu. Ia tidak merasakan kepuasan yang riang, melainkan ketenangan yang mendalam. Keadilan telah ditegakkan. Ia telah mengambil kembali kendali atas narasi dan nasibnya. Ia mematikan proyektor, meletakkan remote di podium, dan melangkah turun dari panggung yang baru saja ia ubah menjadi panggung hukuman. Pesta syukuran itu berakhir dalam kekacauan. Para tamu berbisik, lalu beranjak pergi, meninggalkan Heru sendirian dalam reruntuhan citranya. Tugas Sandra selesai. Kini, ia hanya perlu menata puing-puingnya, tetapi kali ini, ia akan membangunnya dengan aturannya sendiri. Malam kehancuran di Grand Ballroom berakhir dengan keheningan yang lebih mematikan daripada ledakan emosi apapun. Sandra meninggalkan Hotel Mahameru bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa hampa yang membingungkan. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran, tetapi kemenangan itu terasa berat, berlumuran kepingan harga diri yang telah hancur. Ia kembali ke rumah besar mereka, rumah yang kini terasa seperti monumen kebohongan. Anak-anak sudah tidur, tidak tahu bahwa di luar sana, ayah mereka telah menjadi subjek gosip paling panas di lingkaran sosial Jakarta. Heru pulang menjelang subuh. Bau alkohol, keringat, dan kehinaan menempel di tubuhnya.
Ia tidak masuk ke kamar utama. Sandra mendengarnya terhuyung ke kamar tamu, menutup pintu dengan bunyi pelan. Tidak ada tangisan, tidak ada permohonan. Hanya keheningan yang pasrah. Keesokan harinya, rumah itu diselimuti suasana perang dingin. Pagi-pagi sekali, ponsel Heru, yang kini bebas ia tinggalkan di mana saja, terus berdering. Sandra mendengarnya dari dapur telepon dari ayahnya. Itu bukan lagi suara amarah, melainkan instruksi bisnis yang dingin. Heru diharuskan mundur dari posisi CEO, sementara posisi itu diisi oleh Paman Rangga. Ayah Heru telah mengambil langkah drastis untuk mengendalikan kerusakan citra perusahaan. Heru dilarang menghadiri acara publik manapun. Ia dikarantina sosial, dikucilkan oleh klan Sanjaya yang menjunjung tinggi kehormatan. Konsekuensi tidak hanya menimpa Heru. Berita tentang skandal di ballroom Mahameru menyebar liar, meskipun media formal berhasil dibungkam. Namun, di grup-grup chat sosialita, di lingkaran bisnis, dan di perkumpulan arisan, nama Heru dan Maya menjadi sinonim pengkhianatan. Maya Santika, kehilangan sumber dana utamanya, dan citra dirinya hancur lebur. Akun media sosialnya diserbu komentar, dan ia terpaksa menghapus semua yang ia banggakan. Heru berjalan di rumah seperti hantu. Ia menjadi pria tanpa tujuan, tanpa wibawa, dan tanpa suara. "Aku akan menyiapkan kamar di bawah, Mas," ujar Sandra, berbicara kepada Heru di meja makan, 2 hari setelah kejadian itu. Kata-katanya disampaikan dengan nada datar saat ia menyajikan kopi, bukan lagi dengan cinta, tetapi dengan efisiensi. "Kamar ini akan menjadi tempat tinggalmu sampai kita menemukan solusi jangka panjang. Kita akan tetap tinggal di bawah satu atap demi anak-anak, tapi hanya sebagai rekan orang tua." Heru hanya mengangguk, matanya kosong. Ia tidak membantah, karena ia tahu ia tidak punya hak lagi. Ia telah kehilangan kuasa, tidak hanya atas rumah tangganya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Hubungan mereka berubah menjadi operasi logistik. Mereka berbicara hanya untuk urusan anak-anak, jadwal sekolah, event les, atau keperluan rumah tangga. "Kevin harus diantar les piano jam 4, kata Sandra. "Baik," jawab Heru. Tidak ada kata, sayang, tidak ada sentuhan, tidak ada kontak mata yang bertahan lebih dari 2 detik. Kamar utama menjadi benteng Sandra, dan kamar tamu menjadi sel isolasi Heru. Dalam keheningan itu, Sandra menemukan kekuatannya kembali. Ia mulai fokus pada dirinya. Ia menghidupkan kembali jaringan profesionalnya, yang sudah lama ia tinggalkan demi peran sebagai ibu rumah tangga yang sempurna. Ia membuka kembali email lamanya, menghubungi rekan-rekan arsitekturnya. Ia menyewa pengacara terbaik, bukan untuk perceraian segera, tetapi untuk merancang kontrak hidup mereka yang baru. Pengacara itu, seorang wanita parubaya yang cerdas dan pragmatis, terkejut melihat detail bukti yang dikumpulkan Sandra. "Nyonya Sanjaya," kata pengacara itu, "Anda punya semua kekuatan. Kami bisa menghabisi Heru di pengadilan." "Saya tidak ingin menghabisinya di pengadilan," balas Sandra dingin. "Saya ingin menghabisinya di kehidupannya. Saya ingin dia hidup dalam syarat-syarat yang saya buat. Dan dia harus selalu tahu bahwa saya memegang kendali penuh atas nasibnya." Sandra tahu, Heru yang dipecat, Heru yang dipermalukan, dan Heru yang takut akan tatapan ayahnya, jauh lebih patuh daripada Heru yang arogan dan penuh uang. Inilah saatnya ia meletakkan fondasi baru untuk masa depannya, yang tidak akan pernah lagi bergantung pada kesetiaan suaminya. 2 bulan berlalu. Heru menjadi pengangguran penuh waktu, menghabiskan waktunya membaca buku-buku di ruang kerja yang dulu ia gunakan untuk merencanakan perselingkuhannya. Anak-anak melihat ayah mereka ada di rumah, tetapi tidak berinteraksi seperti dulu. Suasana rumah terasa sunyi dan menekan. Suatu malam, Sandra memanggil Heru ke meja makan. Meja itu bersih, tidak ada makanan, hanya tumpukan dokumen tebal. "Aku sudah memutuskan," ujar Sandra, membuka dokumen itu. "Ini bukan surat cerai, Mas. Ini adalah perjanjian kehidupan bersama yang baru. Aku memberimu kesempatan kedua, tetapi bukan sebagai suami istri.
Ini adalah kemitraan yang sangat ketat, murni demi anak-anak. Dan aku adalah CEO dalam kemitraan ini. Heru tampak putus asa, namun ada sedikit harapan di matanya kesempatan kedua. Apa syaratnya, Ross? Tanyanya, menggunakan nama panggilan yang disukainya. Jangan panggil aku Ross. Potong Sandra tajam. Panggil aku Sandra. Dan syaratnya non-negosiasi. 1. Transparansi finansial mutlak. Semua aset, rekening bank pribadi, yang akan segera ditutup, investasi, dan penghasilan masa depan Heru harus disalurkan ke rekening bersama di bawah manajemen tunggal Sandra. Heru hanya menerima tunjangan bulanan yang ditetapkan Sandra. 2. Terapi wajib dan mandiri. Heru harus menjalani terapi psikologis mingguan yang wajib. Terapis akan dipilih oleh Sandra. 3. Kembalinya Sandra ke karir. Sandra akan membuka firma arsitekturnya kembali. Heru wajib menjadi manajer rumah tangga penuh waktu, mengurus semua logistik anak dan domestik. 4. Klausul pengkhianatan. Ini yang terpenting, tegas Sandra. Ini adalah masa percobaan seumur hidup. 1 kebohongan lagi, sekecil apapun, 1 chat mencurigakan, 1 transfer dana rahasia. Tamat. Pengacaraku sudah menyiapkan surat cerai dengan perjanjian yang sangat merugikanmu. Aku akan pergi diam-diam bersama anak-anak. Dan kamu tidak akan bisa melawan. Sandra mendorong dokumen itu ke depan Heru. Heru menatap dokumen itu, lalu menatap Sandra. Ia melihat seorang wanita yang ia hianati, tetapi kini telah menjelma menjadi pengendali takdirnya. Ia telah mengubah cinta menjadi sistem kontrak yang dingin. Heru menghela napas, mengambil pena. Ia tidak punya pilihan. Kehormatan telah hilang. Ia hanya bisa membeli kembali kesempatan untuk berada di dekat anak-anaknya. Ia menandatangani dokumen itu, mengukuhkan kekalahan totalnya. Sandra mengamati tanda tangannya. Ketenangan dingin memenuhi dirinya. Ia telah mengakhiri babak kehinaan dan kini siap menjadi arsitek bagi kehidupan yang baru. Sebuah kehidupan di mana ia yang memegang kendali penuh. 2 bulan setelah penandatanganan, perjanjian kehidupan bersama yang baru, rumah besar keluarga Sanjaya beroperasi dengan presisi jam yang dingin. Suasana rumah tidak lagi penuh dengan drama yang mencekik, melainkan terstruktur oleh aturan yang tidak dapat diganggu-gugat, yang seluruhnya dirancang oleh Sandra. Sandra telah kembali menjadi dirinya yang dulu bahkan lebih baik. Ia membuka kembali firma arsitekturnya. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi kompromi. Ia bekerja dari rumah, mendesain ulang tata letak hidupnya sendiri. Kliennya terkesan dengan ketajaman dan fokusnya. Mereka tidak tahu bahwa drive profesionalnya yang baru ini didorong oleh tekad untuk memastikan kemandirian total. Heru, di sisi lain, telah bertransformasi menjadi manajer rumah tangga yang patuh dan penuh penyesalan. Ia mengurus jadwal anak-anak, memastikan Kevin tiba di kelas piano tepat waktu, dan Risa menyelesaikan tugas menggambar. Ia belajar memasak dari video YouTube dan mengelola anggaran bulanan yang ketat yang ditetapkan oleh Sandra. Ironisnya, kini ia harus melapor detail pengeluaran harian dan mingguan kepada Sandra. Sebuah ironi yang menyakitkan mengingat ia dulunya adalah CEO yang mengendalikan ratusan miliar. Ia tidak punya pilihan. Setiap pengeluaran di atas Rp500.000 harus mendapat persetujuan tertulis dari Sandra. Uang tunjangan bulanannya hanya cukup untuk bensin dan keperluan pribadinya yang paling dasar. Heru secara wajib menjalani terapi psikologis mingguan dengan terapis pilihan Sandra, Dr. Anggraeni. Dr. Anggraeni adalah profesional yang netral, tetapi ia diminta Sandra untuk mengirimkan laporan kemajuan yang objektif. Laporan itu bukanlah tentang emosi Heru, melainkan tentang tanggung jawab dan transparansi. Heru sering mencoba mengungkit masa lalu saat sesi terapi. Ia mencoba menyalahkan tekanan kerja, kekosongan emosional, atau godaan maya. Namun, Sandra telah merenggut haknya untuk mencari pembenaran. Di rumah, Heru mencoba mencari celah untuk keintiman yang hilang. Suatu malam, ia mencoba menyentuh tangan Sandra saat mereka menonton berita satu-satunya momen mereka duduk berdekatan. Sandra menarik tangannya dengan cepat. Tatapannya dingin. Kita sudah sepakat, Mas Heru. Tidak ada kontak fisik yang tidak perlu.
Kita hanya rekan kerja dalam mengasuh anak-anak. Jika kamu melanggar batas, aku akan menganggapnya sebagai pelanggaran kontrak. Heru menarik tangannya. Wajahnya menunduk. Ia sudah belajar. Aturan Sandra bukanlah permintaan, melainkan hukum. Sandra tidak pernah menurunkan kewaspadaannya. Meskipun Heru sudah patuh, naluri arsiteknya yang terhianati menuntut verifikasi berkelanjutan. Setiap akhir bulan, ia melakukan audit mendadak. "Aku butuh ponselmu," ujar Sandra, suatu Sabtu pagi, saat Heru sedang menyiapkan sarapan. Heru, tanpa protes, menyerahkan ponselnya. Ia sudah tahu rutinitas ini. Sandra memeriksa riwayat panggilan, chat yang diarsipkan, dan, yang terpenting, log transfer bank. Ia mencari anomali, nomor telepon baru, atau jejak interaksi sosial yang tersembunyi. Heru sudah membersihkan digital footprint-nya, tetapi Sandra mencari celah. Pernah suatu kali, ia menemukan transfer dana 2 juta rupiah ke rekening yang tidak dikenalnya. "Ini apa, Mas Heru?" tanya Sandra, suaranya tajam, memegang ponsel Heru seperti barang bukti. Heru, yang ketakutan, buru-buru menjelaskan. "Itu untuk Toby, anjing kita. Kemarin dia sakit parah. Aku tidak mau mengganggu kerjamu. Aku transfer ke klinik hewan." Sandra memeriksa rincian rekening penerima, membandingkannya dengan nama klinik hewan Langit Biru. Memang cocok. Lain kali, chat aku dulu untuk persetujuan. Sekecil apapun urusannya, perintah Sandra. Kepatuhan Heru adalah komoditas baru dalam pernikahan mereka, dan Sandra adalah satu-satunya pembeli yang berkuasa. 6 bulan berlalu. Kehidupan tampak normal dari luar. Anak-anak bahagia, tidak menyadari ketegangan antara orang tua mereka. Firma arsitek Sandra berkembang pesat. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Heru mendekati Sandra yang sedang duduk di ruang kerjanya. "Aku minta maaf, San," ujar Heru, menggunakan nama panggilan yang kini diizinkan sebuah pengakuan terhadap kekuasaan baru Sandra. "Aku tahu aku merusak segalanya. Tapi, aku ingin tahu, apakah ada harapan bagi kita? Bukan sebagai rekan kerja, tapi kita yang dulu." Sandra mendongak dari denah arsitekturnya. Matanya tenang, tanpa kemarahan, tetapi juga tanpa kehangatan. "Harapan?" ulang Sandra. "Aku sudah memberimu harapan 6 bulan lalu. Harapan untuk tetap berada di rumah ini, melihat anak-anakmu tumbuh besar, dan tidak bangkrut karena tuntutan cerai. Itu adalah harapan paling besar yang bisa aku berikan." Ia menutup laptopnya. "Kita tidak akan pernah kembali ke kita yang dulu, Mas Heru. Kita yang dulu adalah ilusi yang kamu bunuh dengan uang dan kebohongan." Sandra bangkit, berjalan menuju jendela. "Aku telah mengambil kembali hidupku. Aku mandiri, aku sukses, dan aku memegang kendali penuh. Aku membutuhkanmu di sini hanya karena anak-anak membutuhkanku untuk tetap waras, dan kamu adalah jaminan bagi kewarasan itu." Ia berbalik, menatap Heru. "Aku tidak mencintaimu, tapi aku menghormati kontrak kita. Dan kamu harus selalu ingat, aku memegang remote control kehancuranmu." Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan fakta. Heru tahu bahwa dokumen yang ia tanda tangani adalah surat perjanjian pembebasan bersyarat, dan Sandra adalah sipirnya. Sandra telah mencapai titik nol, sebuah fondasi yang dibangun bukan di atas cinta rapuh, melainkan di atas kebenaran yang kejam dan kontrak yang solid. Masa depannya tidak lagi pasti, tetapi itu adalah ketidakpastian yang ia kendalikan sepenuhnya. 3 tahun berlalu. Grand Ballroom Hotel Mahameru tidak lagi menjadi simbol aib, tetapi menjadi penanda lahirnya era baru bagi Sandra. Skandal itu perlahan memudar dari gosip utama, digantikan oleh kekaguman terhadap kebangkitan profesionalnya. Firma arsitek Sandra kini menjadi nama terkemuka di industri, terkenal karena integritas dan ketajaman desainnya. Rumah tangga mereka berlanjut, persis seperti yang tertulis dalam perjanjian kehidupan bersama yang baru. Heru adalah pria yang berbeda. Kehilangan uang, jabatan, dan kehormatan telah merenggut arogansinya.
Ia menjalankan tugasnya sebagai manajer rumah tangga dengan dedikasi seorang karyawan yang ketakutan dipecat. Ia kini jauh lebih dekat dengan anak-anak. Ia tahu setiap jadwal les, kebutuhan gizi, dan detail tugas sekolah mereka, tetapi kedekatan itu dipaksakan oleh kontrak. Ia tidak pernah lagi berani melanggar aturan Sandra. Ponselnya selalu terbuka. Laporan keuangannya selalu transparan. Ia adalah bukti hidup dari hukuman yang sempurna. Ia dipaksa melihat kesuksesan mantan istrinya sementara ia hidup dalam bayangan masa lalunya yang memalukan. Bagi Sandra, Heru adalah sebuah proyek yang berhasil direhabilitasi. Suatu sore, Sandra menerima laporan dari Dr. Anggraeni, terapis Heru. Dr. Anggraeni mencatat kemajuan emosional yang signifikan pada Heru. Ia telah menerima tanggung jawab penuh atas tindakannya. Heru kini hidup dengan rasa bersalah yang diinternalisasi. Sandra menyingkirkan laporan itu. Kemajuan emosional Heru tidak lagi relevan baginya. Yang relevan adalah kepatuhannya terhadap sistem. Suatu hari, saat menghadiri sebuah konferensi desain bergengsi, Sandra melihatnya Maya Santika. Maya tampak berbeda. Aura glamournya telah pudar. Ia bekerja di sebuah stan kecil, menjual jasa marketing properti skala kecil. Matanya tampak lelah, dan gaunnya tidak lagi berlebihan, melainkan sederhana dan praktis. Kejatuhan publik telah merenggut persona yang ia banggakan. Maya melihat Sandra. Untuk sesaat, mereka berdua terpaku. Ketegangan memenuhi udara. Maya, yang mungkin mengharapkan tatapan mengejek atau caci maki, justru dihadapkan pada tatapan yang sepenuhnya netral dari Sandra. Sandra berjalan mendekat. Ia tidak tersenyum. "Halo, Maya," sapanya. Suaranya tenang, profesional. Maya terkejut. "Sandra." Suaranya terdengar tercekat. Aku minta maaf soal semuanya." "Tidak perlu," potong Sandra. "Itu sudah menjadi urusan masa lalu dan telah diselesaikan." Sandra hanya ingin menutup bab ini sepenuhnya. Ia ingin menunjukkan bahwa Maya tidak lagi memiliki kekuatan emosional sedikit pun atas dirinya. "Aku dengar kamu sangat sukses sekarang," ujar Maya. Ada sedikit rasa iri yang tak terhindarkan dalam nada bicaranya. "Ya, aku sukses," jawab Sandra. "Aku sukses karena aku belajar bahwa aku tidak bisa mengandalkan kesetiaan orang lain, hanya pada kemampuan dan kemauanku sendiri." Sandra berhenti sejenak, lalu memberikan pukulan halus terakhir. "Aku harap kamu juga bisa menjadi wanita mandiri seutuhnya, tanpa bantuan dana investasi dari suami orang." Ia kemudian berbalik dan pergi, tanpa menunggu balasan. Pertemuan itu bukanlah konfrontasi emosional. Itu adalah validasi bahwa ia telah merancang kehancuran yang tepat, yang meninggalkan konsekuensi permanen. Meskipun segala aspek kehidupannya kini berada di bawah kendalinya, Sandra tahu bahwa kontrak mereka adalah sebuah penjara yang nyaman. Heru patuh. Tetapi kehadiran Heru tetap membatasi kebebasan pribadinya. Suatu malam, setelah firma arsiteknya memenangkan kontrak besar dan Heru berhasil mengurus event pentas seni riset tanpa celah, Sandra duduk di meja kerjanya. Di tangannya, ia memegang dua dokumen, perjanjian kehidupan bersama yang baru dan surat cerai yang telah disiapkan pengacaranya 3 tahun lalu. Ia tidak perlu menceraikan Heru untuk hukuman. Hukuman sudah terjadi. Ia tidak perlu menceraikan Heru untuk uang. Ia kini memiliki uang sendiri. Maka, pertanyaannya adalah, apa yang ia inginkan sekarang? Ia tidak lagi ingin membenci Heru. Ia lelah dengan peran sebagai pengawas yang dingin. Ia telah membuktikan dirinya kepada dunia, kepada keluarganya, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri. Ia telah mendapatkan kembali self-worth yang dicuri darinya. Sandra mengambil napas dalam-dalam. "Keputusan yang sulit adalah keputusan yang bebas," gumamnya. Ia mengambil surat cerai itu. Kali ini, ia tidak menempatkannya sebagai ancaman, melainkan sebagai pilihan untuk masa depan yang sepenuhnya miliknya. Ia memanggil Heru. Heru datang. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku punya 2 dokumen di sini, Mas Heru," kata Sandra. Suaranya tidak lagi dingin, tetapi tegas. "Satu adalah kontrak kita yang sudah berjalan, dan satu lagi adalah surat cerai yang sudah siap kuserahkan."
Heru menatapnya dengan putus asa. Aku sudah berusaha. Aku sudah patuh. Aku tahu, kata Sandra. Dan aku menghargai kepatuhanmu. Sandra mengambil surat cerai itu. Ia tidak merobeknya, tetapi meletakkannya kembali di map. Aku tidak menceraikanmu, Mas Heru, ujarnya. Tetapi aku juga tidak akan melanjutkan kontrak ini sebagai hukuman. Aku akan membebaskanmu. Heru tampak bingung. Membebaskan? Ya. Aku akan mengembalikan kendali atas hidupmu, jelas Sandra. Kamu bebas pindah. Kamu bebas mencari pekerjaan lain. Kamu bebas mencintai siapapun yang kamu mau. Aku tidak lagi peduli. Perjanjian keuangan akan dirombak menjadi tunjangan anak yang adil. Aku akan mengizinkanmu melihat anak-anak kapanpun. Aku akan menceraikanmu hanya jika kamu memintanya, atau jika kamu melakukan sesuatu yang membahayakan anak-anak. Sandra meletakkan map itu. Aku telah mendapatkan kembali apa yang aku butuhkan, dan kamu telah membayar utangmu. Kini, kita tidak lagi terikat oleh kontrak balas dendam, tetapi oleh pilihan bebas kita. Tinggal di sini sebagai ayah yang kooperatif, atau pergi dan memulai hidupmu. Terserah padamu. Dengan kata-kata itu, Sandra menyerahkan kembali kendali terakhir hak Heru untuk menentukan nasibnya sendiri. Sandra telah melangkah melewati pengkhianatan dan kehinaan, dan ia memilih untuk mengakhiri ceritanya, bukan dengan amarah yang membara, tetapi dengan kebebasan yang memukau. Keputusan itu kini ada di tangan Heru, dan bagi Sandra, ia telah menjadi arsitek takdir yang tak tertandingi.